Seumpama biji sesawi yang Pagi, saudara kasih ditabur. Tuhan, kembali kita belajar tentang renungan harian pada pagi hari ini. Dia ada di jalanku. Dan pagi ini kita akan melihat satu bagian yang lain. Tapi sebelumnya, harapan saya bahwa saudara diberkati Tuhan, hidup dalam kondisi yang sehat, dan tetaplah menghidupi akan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita melihat yaitu yang disebut dengan proses untuk meraih berkat Tuhan. Tuhan mengenal saudara dan saya secara utuh dan benar. Tuhan kenal akan diri saudara karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat satu firman Tuhan dalam Kejadian 16 ayat yang ke-7 dan 8. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyahku. Katanya seperti itu, saudara. Yang unik di sini ada dua hal. Yang pertama, Hagar bukan sekedar mengenal akan Abram atau Sarai, tapi Hagar juga mengenal akan Tuhan daripada Abram. Sehingga dia bisa berkomunikasi ketika utusannya menghampiri atau malaikat itu datang kepada Hagar. Hagar bisa berkomunikasi, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Tuhan mengenal betul akan siapa Hagar, sehingga dikatakan Hagar, hamba Sarai. Jadi kondisi apapun yang Hagar alami, itu Tuhan mengerti dengan jelas dan detail. Itu. Sehingga dia tanya, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mengenal detail di mana saudara berada dan apa yang saudara sedang alami, Tuhan kenal betul. Tuhan tahu betul. Walaupun dia tanya dari mana, tapi dia tahu sebetulnya. Hanya Tuhan ingin kejujuran daripada Hagar pada waktu itu, dan dia berkata, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyahku. Itu yang Hagar katakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan tahu siapa kita dan dari mana dan apa yang sedang terjadi, dan kita boleh mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Itu Kejadian 16 ayat yang ke-9. Bahwa malaikat Tuhan itu memerintahkan Hagar untuk kembali. Bukan perkara yang mudah. Kalau saudara disuruh kembali untuk mengambil uang 1 miliar, itu hal yang sangat mudah dan menyenangkan. Saudara akan kembali dengan gairah, mungkin dengan lari kembali. Tetapi ini kembali untuk menderita atau untuk ditindas. Tetapi kalau itu firman Tuhan, walaupun tidak pas dengan pikiran kita atau akal kita, tapi Hagar melakukan. Kenapa Hagar bisa kuat untuk kembali dan menikmati berkat Tuhan? Karena janji. Hagar mau menghidupi janji daripada Tuhan. Sehingga itu menguatkan untuk kita boleh meraih akan berkat Tuhan di tengah proses itu. Dikatakan saudara kasih dalam Kejadian 16 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Hagar kembali untuk ditindas dan Hagar menikmati penindasan itu karena dia menghidupi akan janji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa menikmati janji Tuhan itu akan membuat kita boleh menjadi kuat di tengah-tengah proses yang ada. Jadi setiap kita harus yakin bahwa di dalam penderitaan, kalau ada Tuhan di situ, itu syarat kita bisa meraih berkat dan anugerah Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18 dikatakan,
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penindasan, kesusahan hari ini, padang gurun yang kita bisa alami atau kita nikmati saat ini, itu untuk meraih yang disebut tanah yang Tuhan janjikan. Dan itu betul-betul tidak sebanding dengan penderitaan yang ada. Bahwa padang gurun itu hanya biasa saja. Tapi tanah yang Tuhan janjikan itu sangat luar biasa. Pesan saya, nikmatilah penderitaan pada hari ini, penindasan asal Tuhan ada di jalan kita. Maka itulah proses untuk kita meraih berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa esok pagi. Dan tetaplah semangat, hidupilah janji-janji Tuhan. Engkau akan kuat menikmati proses yang terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Sampai jumpa.